Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Susanti dengan NIM 22411040210, kelas 3 PAIA Winseizu Purwokerto. Video ini dibuat sebagai bagian dari tugas pengembangan multimedia mata kuliah sumber pembelajaran PAI berbasis multimedia. Di video ini kita akan menjelajahi bersama tentang bagaimana menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Nanti kita akan membahas tentang makna sholat dan zikir, hikmah sholat dan zikir, serta bagaimana mengamalkan sholat dan zikir secara konsisten. Oke, langsung aja kita simak video berikut ini. Adik-adik semua, kita harus tahu bahwasanya kita diciptakan oleh Allah bukan hanya untuk sekedar main-main, tetapi kita diciptakan oleh Allah untuk berhubungan dengannya. Nah, salah satu cara berhubungan dengan Allah adalah dengan sholat dan zikir. Sholat dan zikir ini seperti telepon khusus untuk bisa berkomunikasi kepada Sang Pencipta. Lalu sebenarnya apa sih makna dari sholat dan zikir itu? Berikut penjelasannya. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat selain sebagai tiang agama, sholat juga berfungsi untuk memberi makna terhadap kehidupan di luar sholat. Jika kita selalu mengingat Allah dengan selalu menjaga sholat, maka kita akan mendapatkan ketentraman hati. Sholat mendorong kita untuk berpikir bersih dan selalu berada di jalan yang benar. Sholat dikerjakan bukan hanya untuk menjalankan kewajiban atau sekedar memenuhi syarat dan rukun. Sholat hendaknya dijadikan sarana untuk menyadarkan diri. Pantas kita merendahkan hati dan mengerdilkan diri di hadapan kebesaran dan keagungan Allah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'ala sholati wa sholawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Artinya, peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Dari ayat tersebut, kita diharuskan untuk bisa melaksanakan sholat secara istiqomah. Manfaat dan keutamaan akan diperoleh oleh orang yang sholat. Begitu pula, kerugian dan siksaan akan menimpa orang yang tidak mengerjakannya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang memelihara sholat akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Begitu pula orang yang tidak memeliharanya. Ia tidak akan memperoleh hal tersebut. Ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Tabrani dari Abdullah bin Umar. Kemudian, yang selanjutnya adalah makna zikir. Zikir secara bahasa artinya mengingat. Adapun secara istilah, zikir adalah mengingat Allah sebagai salah satu upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya, hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia yang beriman kepadanya dan membenarkan Rasulullah SAW untuk selalu berzikir kepada Allah baik siang maupun malam, sendiri maupun berjamaah. Memperbanyak mengingat Allah dalam hati dan menyebutnya dengan lisan akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula bertasbih kepada Allah baik pada waktu pagi maupun petang dengan menyucikan diri dari sifat-sifat tercela.
Adapun ada 3 cara berzikir. Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul dalam pikiran bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan nama-nama Allah. Contohnya adalah tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran, dan sholawat. Kemudian yang ketiga adalah zikir dengan perbuatan, yaitu dengan menaati peraturannya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah mempelajari tentang makna sholat dan zikir, maka selanjutnya adalah apa sih hikmah dari sholat dan zikir itu? Yang pertama, meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Perintahkan untuk menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, baik dalam urusan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun negara. Seorang muslim yang bertakwa akan senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang, bahkan dari perbuatan yang kurang pantas. Ia sadar bahwa takwa itu bukan sekadar slogan, akan tetapi disiplin untuk menjaga diri dari siksaan di hari kiamat. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang tumbuh pada diri seseorang merupakan manifestasi keberhasilan dari salah satu pelaksanaan ibadah, sholat, dan zikir dalam sehari-hari. Seseorang yang selalu melaksanakan sholat dan zikir akan tumbuh rasa takut berbuat dosa. Oleh karena itu, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kedua, mendapatkan kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedamaian dan keselamatan dari Allah akan diperoleh olehnya serta mengantarkan mereka pada kesuksesan dan pengampunan dari segala kesalahan. Oke, materi yang terakhir adalah bagaimana cara istiqomah dalam melaksanakan sholat dan zikir. Yang pertama, menyadari bahwa sholat dan zikir ini adalah salah satu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Yang ketiga, kita akan kembali ke akhirat. Kesibukan mengejar dunia jangan menyebabkan kita malas untuk sholat dan berzikir. Kita akan mati dan ingat bahwa dunia ini sementara. Kita hanya akan membawa amal, bukan kekayaan dunia. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi. Dan yang terakhir, berteman dengan orang yang suka sholat dan suka berzikir. Teman yang rajin akan mendorong kita untuk rajin juga. Oleh karena itu, pilihlah teman yang bisa mengajak kepada kebaikan. Nah, itu dia materi terkait sholat dan zikir. Kesimpulannya adalah, sholat dan zikir ini adalah suatu ibadah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta dan penuh syukur. Maka dari itu, sebagai seorang muslim, tentunya kita harus istiqomah dalam melaksanakan sholat dan zikir. Oke adik-adik, itu dia materi terkait sholat dan zikir. Semoga kedepannya kita bisa istiqomah dalam sholat dan zikir. Oke, sekian video dari saya terkait materi PAI dan Budi Pekerti. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.